Pemilik toko buah menaikkan harga ceri dari $28 menjadi $48 per pon, hanya karena melihat seorang wanita kaya dan baik hati masuk. Wanita itu, yang tidak menyadari ada yang salah, memilih buah dengan gembira. Saat membayar, pemilik menolak memberi kembalian, mengklaim kantong plastiknya seharga $2. Wanita itu tidak keberatan, namun pelanggan lain yang membeli ceri menyadari harga naik sejak kemarin dan menanyai pemilik. Pemilik buru-buru bilang, itu kesalahan harga, dan mengganti tanda harga. Tapi wanita itu melihatnya, dan kembali untuk bertanya. Tanpa disadari, keputusan ini memicu masalah besar. Pelanggan lain membayar dengan uang $100, dan pemilik secara tidak sengaja memberikan kembalian $50 milik wanita itu. Ketika wanita itu meminta penjelasan, pemilik bersikeras ceri itu premium sehingga lebih mahal. Namun, saat melihat uang $100 itu, pemilik menuduhnya palsu. Meski wanita itu menjelaskan ia memberikan uang $50, pemilik tetap menuduhnya berbohong dan memanggil orang lain untuk mempermalukannya. Wanita itu patah hati. Diam-diam, ia telah membantu keluarga pemilik selama bertahun-tahun. Setahun lalu, pemilik hanyalah pedagang kaki lima. Ketika ayahnya terkena serangan jantung, wanita itu menyelamatkannya dan membayar tagihan rumah sakit. Ia juga mengatur pasokan buah dari perusahaannya. Membantu kios itu menjadi toko besar dalam setahun. Namun, pemilik hanya melihatnya sebagai dompet berjalan dan selalu menaikkan harga diam-diam. Kali ini, tertangkap basah, pemilik tidak hanya berbohong tetapi juga menuduh wanita itu di depan umum dan menolak membiarkannya pergi kecuali ia membayar lagi. Masa ikut campur, mendesak wanita itu mengganti kerugian pemilik. Kesal, wanita itu meminta suami pemilik bersaksi karena ia melihat uang yang diberikan. Namun, saat suami pemilik mengenali wanita itu sebagai penyelamatnya dan hendak jujur, pemilik menatapnya tajam. Ia langsung berkata, wanita itu memberikan uang $100. Wanita itu terpukul. Ia sempat berencana membeli toko mereka dengan harga tinggi, tetapi kini ia mengeluarkan $200 dan berkata tidak ingin melihat mereka lagi. Saat hendak pergi, pemilik masih menuntut kompensasi lebih. Wanita itu memperingatkan akan memanggil polisi, tapi pemilik tidak peduli. Tiba-tiba, wanita itu mendapat telepon dari perusahaannya. Toko itu kedapatan menjual buah busuk dan pihak berwenang sedang menuju untuk menutupnya. Wanita itu bersiap pergi, tetapi pemilik menghalangi jalannya, menuntut lebih banyak uang. Terpaksa, ia melemparkan beberapa ratus dolar, namun pemilik masih tidak puas. Masa menuntut ganti rugi, dan ketika wanita itu menolak, pemilik menyuruh suaminya merampas dompetnya. Dalam perkelahian, mereka mendorong wanita itu ke tanah dan bersorak sambil menghitung uangnya. Saat itu, telepon pemilik berdering. Pemasoknya memutuskan hubungan. Panik, pemilik menghubungi perusahaan mitra, tetapi